Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Semua karena anugerah Tuhan semata yang menopang kita dan memimpin hidup kita sampai hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan memberi kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Terima kasih, kami akan bersama-sama mendengar firman dan merenungkannya. Tuhan berkatilah kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 4 mengatakan, mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama untuk diri kita sendiri, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Menara Babel bukan sekedar cerita tentang kekacauan bahasa. Ini adalah cerita tentang hati manusia yang ingin mengambil alih tahta Allah. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam ketergantungan kepadanya, memenuhi bumi, dan mencerminkan kemuliaannya. Tetapi dosa membalikkan segala sesuatu. Manusia ingin mandiri, ingin mulia atas namanya sendiri, dan ingin hidup sesuai rencananya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Menara Babel adalah simbol kesombongan manusia. Dibangun bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk satu, mencari nama bagi diri sendiri. Ingin dikenal, diingat, dipuji. Dan yang kedua, menolak penyerakan atau menentang perintah Tuhan dalam hal ini untuk memenuhi bumi. Dan yang ketiga, menggantikan rencana Allah dengan rencana manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak diam. Dia turun dan mengacaukan bahasa mereka. Mengapa? Karena kemuliaan manusia selalu bertentangan dengan kemuliaan Allah. Allah berkata, akulah Tuhan, akulah yang memerintah, dan kehendakkulah yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini dan renungannya sebetulnya bukan hanya tentang mereka di Babel, tapi tentang kita. Kita masih membangun dalam tanda kutip menara kita sendiri. Kapan? Itu ketika kita memuji diri atas keberhasilan yang hanya mungkin karena anugerah Tuhan. Kita melanggar batasan moral yang ditetapkan Allah. Berpikir kita lebih tahu daripada Sang Pencipta. Kita hidup seolah-olah kita sudah lulus dari kasih karunia. Maka tidak lagi membutuhkan pengampunan dan transformasi dari Tuhan. Misalnya kita menganggap hidup, talenta, dan sumber daya kita sebagai milik kita untuk digunakan sesuai keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, kesombongan yang membangun Menara Babel adalah kesombongan yang sama yang membutuhkan salib. Di kayu salib, Yesus mati untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, dari keinginan untuk memuliakan diri, dari pemberontakan terhadap rencana Allah. Kasih karunia-Nya mengubah kita
dari pencari kemuliaan diri menjadi pencari kemuliaan Allah. Nah, mari kita berefleksi sejenak dari firman Tuhan hari ini. Pertama, di area kehidupan apa kita masih mencari nama untuk diri sendiri? Nah, apakah kita lebih sering hidup seperti pemilik hidup kita sendiri atau seperti pengelola yang dipercaya Tuhan? Dan yang terakhir, bagaimana kita dapat secara praktis mengalihkan kemuliaan dari diri sendiri kembali kepada Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, ampuni kami atas setiap menara kesombongan yang kami bangun dalam hidup kami. Hancurkan keinginan kami untuk kemuliaan diri, dan bentuklah hati yang rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Ingatkan kami bahwa hanya Engkau yang layak dimuliakan. Ubah kami oleh kasih karunia-Mu, agar kami hidup bukan untuk nama kami sendiri, tetapi terutama untuk nama-Mu yang kudus. Berkatilah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.